Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Media Baru Buku Resep Infused Water bagi Remaja di Denpasar. Judul Infused Water, Tren Minum Air dengan Cara Baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvita Fadila Syamsi. Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual di kampus STD Bali. Pada presentasi ini, saya akan memulai dari latar belakang. Kesehatan adalah salah satu faktor yang penting di dalam kehidupan manusia. Banyak cara untuk menjaga kesehatan dengan cara apapun, dimulai dari olahraga hingga dengan hal kecil seperti minum air setiap hari dengan cukup. Oleh karena itu, air sangat vital bagi kehidupan manusia. Inilah sebabnya mengapa air sangat menentukan pentingnya kesehatan untuk tubuh itu sendiri. Namun, tubuh juga membutuhkan vitamin dan nutrisi dari buah atau makanan yang lainnya. Banyak cara yang dilakukan untuk menyiasati hal tersebut. Salah satu cara yang paling sederhana yaitu dengan mengonsumsi infused water. Berdasarkan dari hal tersebut, maka penulis akan merancang buku yang berisi informasi dan resep penyajian infused water itu sendiri dengan gaya desain yang menarik. Sehingga minat untuk menjaga kesehatan sekaligus membaca itu akan meningkat. Selain itu, penulis juga akan merancang media untuk mempromosikan buku ini kepada masyarakat. Didukung dengan beberapa media visual sehingga dapat memperkenalkan buku ini ke seluruh masyarakat, terutama remaja di daerah Denpasar. Selanjutnya adalah batasan masalah. Masalah yang akan difokuskan pada proses perancangan media baru untuk buku resep ini adalah media komunikasi visual yang tepat dan sesuai dalam mempromosikan buku resep, metode-metode desain komunikasi visual, dan akan diwujudkan melalui beberapa proses desain yang sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. Tujuan dari perancangan ini adalah yang pertama umum. Tujuan umumnya adalah dapat mengetahui konsep yang tepat dan sesuai dalam perancangan buku resep infused water bagi remaja di Denpasar. Kemudian untuk menarik minat remaja di kota Denpasar terhadap infused water itu sendiri. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui cara merancang buku resep infused water yang tepat untuk dapat diterima oleh remaja di Denpasar. Untuk mengetahui media promosi yang tepat dan sesuai dalam mempromosikan buku infused water bagi remaja di Denpasar, kemudian dapat mengetahui konsep yang tepat dan sesuai dalam perancangan buku resep infused water bagi remaja di Denpasar. Teori-teori yang digunakan oleh saya adalah teori komunikasi, teori media, kemudian unsur-unsur desain, psikologi warna, ilustrasi, tipografi, teks atau copywriting, prinsip desain, dan kriteria desain. Hasil pengumpulan data, yang pertama data kuesioner. Media yang saya gunakan adalah Google Form. Kuesioner pertama itu kuesioner tentang remaja. Responden 37 orang, 62,2% remaja belum memperhatikan kesehatannya. Oleh karena itu, saya ingin memberikan buku resep ini yang menarik agar remaja lebih ingin memperhatikan kesehatannya. 70,4% alasannya adalah karena malas. Jadi sebelumnya itu saya sudah memberikan pertanyaan atau kuesioner ini mempertanyakan tentang mengapa mereka belum memperhatikan kesehatannya. Mereka mengatakan mereka malas untuk memperhatikan kesehatan karena mungkin terhambat oleh waktu ataupun memang malas. Kuesioner yang kedua itu tentang infused water. Respondennya 55 orang. 85,5% menyatakan mereka tahu tentang infused water itu sendiri. Namun, mereka belum banyak yang mencoba, dan mereka yang sudah mencoba itu hanya mencoba 1-3 hari ataupun paling lama mungkin seminggu. Jadi mereka belum mendapatkan manfaat ataupun dampak yang baik dari infused water itu sendiri. Ketika saya menanyakan tentang minat mereka untuk membaca buku resep yang saya buat itu, 90,9% tertarik dengan buku resep yang akan saya buat. Yang kedua adalah data observasi. Observasi yang saya lakukan itu kedua tempat. Yang pertama adalah observasi ke toko-toko buku untuk mengetahui
adanya buku Infuse Water selain yang saya temukan. Namun ternyata ketika saya mencari ke toko-toko buku yang ada di daerah Denpasar, saya hanya menemukan satu buku saja. Oleh karena itu, saya ingin membuat buku ini agar remaja-remaja tertarik untuk membeli dan membaca, agar mereka lebih memperhatikan kesehatan mereka dengan meminum Infuse Water itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah restoran. Saya pergi ke restoran yang berada di daerah Renon. Itu bernama Kalaris Kitchen. Di sini saya hanya mencoba untuk membeli Infuse Water yang ada di restoran tersebut. Namun saya hanya mendapatkan kontak atau nomor telepon dari marketing, dan kemudian saya melakukan wawancara kepada marketing itu melalui video call. Saya bertanya mengenai minat pelanggan tentang Infuse Water itu sendiri. Namun marketing itu berkata bahwa minat dari pelanggan untuk mencoba Infuse Water di Kalaris Kitchen ini sangat rendah. Bahkan belum ada yang pernah membeli itu. Yang terakhir adalah hasil wawancara. Narasumber pertama adalah ahli gizi. Saya melakukan video call lagi dengan seorang ahli gizi yang ada di Denpasar. Saya bertanya mengenai gizi-gizi apa saja yang penting dari buah ini, yang kemudian akan dicampurkan ke air. Kemudian saya juga mempertanyakan bagaimana kandungan nutrisi dan vitamin yang ada di buah itu bisa tercampur dengan air. Kemudian yang kedua adalah saya mewawancarai seorang teman saya yang berada di Yogyakarta pada saat itu. Beliau adalah orang yang sudah mengkonsumsi Infuse Water kurang lebih setengah tahun, dan teman saya ini sudah merasakan dampak dan manfaat dari Infuse Water itu sendiri. Lalu SWOT. Yang pertama adalah strength. Buah, sayur, dan rempah sangat mengandung vitamin dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Kemudian air mengandung banyak mineral yang dibutuhkan pada tubuh, sehingga kebutuhan mineral di tubuh tercukupi. Penyajian Infuse Water yang mudah dan tidak banyak menghabiskan waktu. Botol yang digunakan untuk membuat Infuse Water bisa dipakai berkali-kali sehingga dapat mengurangi pembelian minuman kemasan yang ada di luar. Dengan adanya buku resep dari Infuse Water ini, remaja bisa menyiapkan minuman sehat untuk dirinya sendiri. Itu berikut adalah kekuatan dari buku Infuse Water ini. Kemudian kelemahannya, kecenderungan sulitnya mencari beberapa bahan untuk membuat Infuse Water itu sendiri. Biaya produksi buku resep yang lumayan besar. Kemudian opportunity. Gaya hidup remaja yang serba instan dan cenderung mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat sehingga membutuhkan detox. Contohnya Infuse Water yang mudah dibuat dan tidak perlu banyak waktu. Maraknya remaja yang berolahraga di masa pandemi ini yang kemudian bisa dibantu dengan adanya Infuse Water untuk membantu mendetox dan menjadi sehat. Yang terakhir adalah treat. Pasokan buah, sayur, dan rempah yang tidak menentu adanya. Kurangnya pengetahuan tentang Infuse Water bagi remaja. Lalu ada value. Yang pertama adalah value. Remaja yang tertarik seputar kesehatan. Kemudian remaja yang ingin terbiasa hidup sehat. Lalu remaja yang ingin merubah pola hidupnya menjadi sehat di masa pandemi. Yang kedua adalah attitude. Remaja yang kurang memperhatikan hidup sehat. Remaja yang jarang mengonsumsi air putih. Remaja yang mencari cara lain untuk menikmati buah. Yang ketiga adalah lifestyle. Remaja yang cenderung suka bermalas-malasan. Remaja yang suka membaca. Kemudian remaja yang suka mencoba hal baru. Lalu target segmentasi pasar. Yang pertama adalah demografis. Di sini saya menuju ke arah laki-laki dan perempuan yang berusia 17 sampai 25 tahun, strata ekonomi sosial bawah sampai strata ekonomi sosial atas. Yang kedua adalah geografis. Saya memilih wilayah perkotaan yang ada di Denpasar. Kemudian psikografis.
remaja yang memiliki kesadaran dalam memelihara kesehatan, serta remaja yang menyukai hal baru atau tantangan baru adalah tujuan saya. Kemudian behavior. Remaja yang suka mencoba hal baru dengan menantang diri sendiri untuk mengubah pola hidup yang jarang minum air putih dan mengonsumsi buah menjadi pola hidup yang jauh lebih sehat dengan mengonsumsi infused water itu sendiri. Strategi media yang saya pakai, yang pertama adalah media utama, tentunya buku resep. Kemudian konten media sosial, lalu tumbler, botol tumbler. Yang kedua adalah media pendukung, seperti poster, roll up banner, tote bag, pouch bag, dan merchandise yang akan saya bagikan ketika launching buku nanti. Lalu pesan yang ditampilkan pada buku ini adalah bersifat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama remaja, tentang cara mengolah buah, sayur, dan rempah dengan cara baru, yaitu berupa infused water yang mudah disajikan serta menyehatkan, serta memberikan gambaran baru tentang buku resep yang lebih sederhana dan tentunya menarik dalam segi layout, ilustrasi, dan sebagainya. Lalu strategi visual. Strategi visual yang digunakan adalah dengan menggabungkan ilustrasi, teks, serta tatanan layout yang disusun sedemikian rupa, serta tampilan yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti oleh remaja ataupun masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, warna pun juga diperhatikan dengan sedemikian rupa, agar setiap ilustrasi yang digunakan dalam buku ini tidak terkesan berlebihan atau bahkan tidak menarik. Dengan menonjolkan ilustrasi fotografi yang ditata dengan baik, serta komposisi teks yang tidak berlebihan, namun tetap menjelaskan isi atau resep dari infused water itu sendiri dengan jelas. Gaya visual yang dipilih dalam perancangan buku Infused Water, Tren Minum Air dengan Cara Baru ini adalah Fresh Farm, dengan menonjolkan ilustrasi fotografi serta pengaturan layout yang rapi sehingga remaja ataupun masyarakat dapat dengan mudah memahami isi dari buku ini. Font juga akan dimaksimalkan baik sebagai focal point ataupun sekedar aksen atau aksesoris belakang. Serta positioning. Buku resep yang akan penulis rancang ini masih sangat minim jumlahnya di Denpasar. Oleh karena itu, penulis merancang buku resep ini dengan semenarik mungkin, sehingga akan menjadi sesuatu yang fresh dan jika dirancang dengan menarik, remaja yang dituju akan tertarik untuk membaca dan akan lebih meningkatkan hidup sehat dengan mengonsumsi infused water itu sendiri. Lalu, adanya konsep. Berikut adalah brainstorming yang sudah saya buat. Dari brainstorming yang sudah saya buat ini, didapatkan keyword berupa segar, sederhana, visual menarik, sayur, buah, dan rempah. Dari keyword tersebut, didapatkan sebuah konsep yaitu Fresh Farm. Dan berikut adalah desain referensi yang sudah saya temukan di Pinterest. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.